Kanada, sebuah pelarian. Pelarian Mas yang hebat ke Kanada bukanlah sebuah pelarian yang dipikirkan dengan matang. Dia tahu bahwa seorang adik dari kakeknya di Montreal melompat pada suatu penerbangan dan berharap yang terbaik. Pada pendaratan di bulan Juni tahun 1988, Mas menemukan telepon koin dan mencoba menggunakan bantuan dari petunjuk buku telepon untuk menemukan pamannya. Ketika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dia kemudian menelepon ibunya. Ternyata sang ibu memiliki berita buruk untuknya. Maye telah berkirim surat kepada pamannya sebelum Mas berangkat dan telah menerima jawaban ketika anaknya sedang transit. Pamannya telah pindah ke Minnesota, yang berarti bahwa Mas tidak memiliki tempat untuk tinggal. Dengan tas yang berada di tangannya, Mas menuju ke asrama untuk anak muda. Setelah menghabiskan beberapa hari di Montreal untuk mengeksplorasi kota tersebut, Mas mencoba menyusun rencana jangka panjang. Maye memiliki keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Kanada, dan Mas mulai menghubungi mereka. Dia membeli tiket bus untuk seluruh wilayah negara, yang memungkinkannya untuk naik dan turun kapanpun dia suka seharga $100 Amerika Serikat, dan memilih untuk menuju ke Saskatchewan, rumah kakeknya sebelumnya. Setelah perjalanan bus sejauh 3.057 km, dia akhirnya tiba di Swift-Current, sebuah kota dengan penduduk sebanyak 15.000 jiwa. Tiba-tiba Mas memanggil sepupu keduanya dari terminal bus dan menumpang kendaraan untuk mencapai rumahnya. Mas menghabiskan setahun waktu setelahnya dengan bekerja di berbagai pekerjaan serabutan di sekitar Kanada. Dia merawat sayur mayur dan menyekop biji gandum di lahan pertanian sepupunya yang terletak di kota kecil di Waldeck. Mas merayakan ulang tahunnya yang ke-18 di tempat itu, berbagi sebuah kue dengan keluarga yang baru saja dia temui dan beberapa orang asing yang tidak dikenalnya yang berada di lingkungan tersebut. Setelah itu, dia belajar untuk memotong balok-balok kayu dengan serangkaian gergaji di Vancouver, British Columbia. Pekerjaan Mas yang paling berat datang setelah dia mengunjungi kantor bursa kerja. Dia menanyakan tentang pekerjaan dengan upah terbaik, yang ternyata pekerjaan tersebut adalah membersihkan ruang ketel uap dari sebuah pabrik penggilingan yang besar yang dihargai $18 Amerika Serikat sekitar Rp240.000 untuk setiap jamnya. Kau harus mengenakan pakaian pelindung dari bahan-bahan berbahaya dan kemudian berguncangan melalui sebuah terowongan kecil yang sempit, ujar Mas. Kemudian, kau membawa sebuah sekop dan kau harus mengambil tanah dan bahan yang lembek dan lengket, juga residu yang lain, yang masih menguap dan panas, dan kau harus menyekopnya melalui terowongan yang sama ketika kau masuk. Tidak ada jalan keluar. Seseorang di sisi yang lain juga harus menyekopnya ke dalam gerobak dorong. Jika kau berada di dalam sana selama lebih dari setengah jam, kau akan mulai kepanasan dan kemudian akan mati. 30 orang mulai bekerja di tempat itu di awal minggu. Pada hari ketiga, 5 orang mulai pergi meninggalkan pekerjaannya. Dan pada akhir minggu, hanya Mas dan 2 orang laki-laki lainnya yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Karena Mas telah menemukan caranya untuk pergi ke Kanada, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibunya juga menemukan cara agar mereka juga bisa pergi ke Kanada. Ketika Kimball dan Mas akhirnya bertemu kembali di Kanada, sifat alami mereka yang keras kepala dan suka bermain berkembang kembali. Elon akhirnya mendaftar ke Queen's University di Kingston, Ontario, pada 1989. Dia lebih memilih Queen's daripada University of Waterloo karena dia merasa terdapat lebih banyak wanita cantik di Queen's. Di luar kegiatan belajarnya, Elon akan membaca surat kabar bersama Kimball, dan keduanya akan mengidentifikasi orang-orang menarik yang ingin mereka temui. Mereka kemudian secara bergantian menelepon orang-orang tersebut untuk menanyakan apakah mereka bersedia untuk makan siang bersama.
Di antara orang-orang yang mendapat gangguan mereka adalah kepala pemasaran dari tim bisbol Toronto Blue Jays, penulis kolom bisnis untuk Globe and Mail, dan seorang eksekutif utama dari Bank of Nova Scotia, Peter Nicholson. Nicholson mengingat telepon dari pemuda-pemuda itu dengan baik. Kala itu aku tidak terbiasa mendapatkan permintaan yang mendadak dan tidak terduga, katanya. Aku menanggapinya dengan penuh persiapan untuk makan siang bersama dengan beberapa anak yang memiliki inisiatif yang tinggi. Saat itu, mereka membutuhkan waktu 6 bulan untuk bisa mendapatkan penjadwalan dalam agenda Nicholson, namun tentu saja, Mas bersaudara menempuh perjalanan kereta sejauh 3 jam dan muncul tepat pada waktunya. Pertemuan pertama Nicholson dengan Mas bersaudara memberinya kesan yang juga akan dirasakan oleh kebanyakan orang. Keduanya membawa diri mereka dengan baik dan sangat sopan. Mas, walaupun terlihat jelas sebagai seorang yang lebih kaku dan lebih kikuk apabila dibandingkan dengan Kimball yang lebih manusiawi, menarik, dan karismatik. Aku menjadi lebih terkesan dan terpesona ketika aku berbincang-bincang dengan mereka, Nicholson mengungkapkan. Mereka sangat tekun. Nicholson akhirnya menawari Mas sebuah kesempatan magang di musim panas di kantornya dan menjadi penasihat kepercayaannya. Tidak lama setelah pertemuan pertama mereka, Mas mengundang putri Peter Nicholson, Christy, untuk menghadiri pesta perayaan ulang tahunnya. Christy muncul di apartemen Maye di Toronto dengan membawa sebuah stoples berisi selai lemon rumahan disambut oleh Mas dan sekitar 15 orang yang lain. Mas tidak pernah bertemu dengan Christy sebelumnya, namun dia langsung menyambutnya dan mengantarnya untuk duduk di sofa. Kemudian, aku percaya bahwa kalimat kedua yang keluar dari mulut Mas adalah, "Aku berpikir banyak mengenai mobil listrik," ujar Christy. Kemudian dia berpaling ke arahku dan berkata, "Apakah kau berpikir tentang mobil listrik?" Percakapan tersebut menjadikan Christy, yang saat ini merupakan seorang penulis ilmu pengetahuan, dengan sebuah kesan yang jelas dan nyata bahwa Mas merupakan seseorang yang tampan, ramah dan sopan, serta seorang kutu buku yang parah. Untuk alasan apapun, aku sangat tersambar dengan momen di sofa tersebut, katanya. Kau dapat mengatakan bahwa orang ini sangat berbeda. Dia menarik hatiku dengan cara itu. Dengan tubuhnya yang ramping dan rambut yang pirang, Christy sesuai dengan tipe yang diinginkan oleh Mas, dan mereka berdua tetap saling berhubungan selama Mas berada di Kanada. Mereka tidak pernah benar-benar berkencan, namun Christy merasa bahwa Mas cukup menarik untuk memiliki percakapan yang panjang dengannya melalui telepon. Pada suatu malam dia mengatakan kepadaku, jika terdapat suatu cara supaya aku tidak perlu makan sehingga aku dapat bekerja lebih banyak, maka aku tidak akan makan. Aku berharap ada suatu cara untuk mendapatkan nutrisi tanpa harus duduk dan makan. Etos kerjanya yang sangat besar pada usia itu dan kehebatannya yang meluap-luap, merupakan satu dari hal-hal yang tidak biasa yang pernah kudengar. Hubungan yang lebih dalam selama menjalankan tugasnya di Kanada tumbuh di antara Mas dan Justin Wilson, rekan mahasiswanya di Queen's League. Dengan rambut coklatnya yang panjang, Wilson memancarkan romansa dan aura tertentu. Justin sebelumnya telah lebih dulu jatuh cinta dengan seorang pria yang lebih tua dan kemudian mencampakkannya ketika dia harus menempuh bangku kuliah. Setelahnya dia bermaksud menaklukkan seseorang dengan jaket kulit dan seseorang yang terlihat berantakan, semacam James Dean. Namun Dewi Fortuna berkata lain, bagaimanapun, seorang Mas dengan potongan yang rapi dan bergengsi, melihat Wilson di kampus dan langsung berupaya mengajaknya berkencan. Dia terlihat sangat menarik, kata Mas. Dia juga cerdas dan pandai dengan batas tertentu. Dia memiliki sabuk hitam taekwondo dan hidupnya agak bebas, dan kau tahu, dia seperti gadis populer di kampus. Mas membuat usaha pendekatan pertamanya di luar asrama, di mana dia berpura-pura untuk tidak sengaja bertabrakan dengannya dan kemudian mengingatkannya bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya di sebuah pesta.
Justin, setelah seminggu berkuliah, setuju dengan tawaran Mas untuk berkencan dan makan es krim bersama. Ketika dia tiba untuk menjemput Wilson, Mas menemukan sebuah catatan di pintu asramanya, yang memberitahukannya bahwa kesepakatan dan janji mereka telah dibatalkan. Catatan tersebut bertuliskan bahwa dia harus belajar untuk sebuah ujian dan dia tidak dapat memenuhi janjinya dan dia sangat menyesal akan hal itu, kata Mas. Mas kemudian memburu ke teman-teman baik Justin dan melakukan beberapa penelitian untuk memperoleh informasi di mana Justin biasa belajar dan apa rasa es krim kesukaan Justin. Kemudian, ketika Justin sedang bersembunyi di pusat mahasiswa sambil belajar bahasa Spanyol, Mas muncul di belakangnya dengan beberapa es krim coklat chip yang mulai mencair di tangannya. Wilson pernah memimpikannya memiliki kisah romansa yang penuh gairah dengan seorang penulis. Aku ingin menjadi Sylvia dan Ted, katanya. Namun kenyataannya, dia justru jatuh cinta kepada seorang kutu buku yang keras kepala dan ambisius. Pasangan tersebut mengikuti kelas psikologi abnormal yang sama dan membandingkan nilai mereka setelah suatu ujian. Justin memperoleh nilai 97 dan Mas memperoleh 98. Dia kembali menemui profesor dan membahas bagaimana dia mendapatkan 2 poin agar nilainya menjadi 100, kata Justin. Saat itu rasanya kami selalu bersaing. Mas juga memiliki sisi yang romantis. Suatu waktu dia mengirimi Wilson selusin bunga mawar merah, dan masing-masing memiliki pesannya sendiri-sendiri, dan dia juga menghadiahi Wilson sebuah salinan dari The Prophet yang berisi tulisan tangan, penuh dengan renungan romantis. Dia dapat membuatmu merasa terbang dan melayang, kata Justin. Selama tahun-tahun perkuliahan mereka, hubungan kedua anak muda tersebut putus sambung, dengan Mas yang harus berjuang keras untuk menjaga agar hubungan tersebut tetap berlangsung. Dia merupakan gadis yang populer dan berkencan dengan laki-laki terkeren dan tidak tertarik pada Elon sama sekali, kata Maye. Jadi hal tersebut sangat sulit bagi Elon. Mas juga mengejar beberapa gadis lain, namun tetap kembali lagi kepada Justin. Di setiap waktu dia bersikap dingin terhadap Elon, Elon akan meresponsnya dengan gaya pamernya yang biasa. Dia akan memanggil dengan bersikeras katanya. Kau akan tahu bahwa itu adalah Elon karena teleponmu tidak akan berhenti berdering. Pria itu tak mengambil kata tidak sebagai jawaban. Kau tidak akan dapat mengenyahkannya. Aku pernah berpikir bahwa dia adalah seorang Terminator. Dia mengunci pandangannya pada sesuatu dan kemudian berkata, aku harus memilikinya, sedikit demi sedikit dia pun akhirnya memenangiku. Bangku kuliah sangat sesuai dengan Mas. Dia berusaha untuk tidak terlalu menjadi seseorang yang tahu segalanya, sambil tetap mencari kelompok orang yang menghargai kemampuan dan kepandaiannya. Mahasiswa di universitas tidak terlalu tertarik untuk menertawakan atau mencemooh pendapatnya mengenai energi, antariksa, dan apapun yang tengah menarik perhatiannya pada saat itu. Mas telah menemukan orang-orang yang merespons terhadap ambisinya dan bukan malah mencemoohnya, dan dia merasa diterima di lingkungan yang seperti itu. Navaid Farooq, seorang mahasiswa berkebangsaan Kanada yang tumbuh besar di Jenewa, pada akhirnya bertemu dengan Mas di tahun pertamanya di asrama pada musim gugur 1990. Kedua pria tersebut ditempatkan di bagian internasional di mana seorang siswa Kanada akan dipasangkan dengan seorang siswa yang berasal dari luar negeri. Mas sepertinya merusak sistem tersebut, sebab secara teknis dia dianggap sebagai seseorang yang berkebangsaan Kanada namun hampir tidak mengerti sama sekali dengan lingkungan sekitarnya. Aku memiliki rekan sekamar yang berasal dari Hong Kong, dan dia adalah pria yang sangat baik, Mas bercerita. Dia rajin menghadiri kelas di setiap perkuliahan, sangat penolong, sebab aku menghadiri kelas perkuliahan sesedikit mungkin. Pada suatu waktu, Mas menjual beberapa bagian dari komputer dan PC yang utuh di asrama untuk menghasilkan uang tambahan.
Aku bisa membangun sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti sebuah mesin permainan yang penuh dengan trik atau sebuah mesin pemrosesan kata yang sederhana yang lebih murah daripada barang serupa yang tersedia di toko. Farouk dan Mas menjadi saling terikat dengan latar belakang mereka yang pernah hidup di luar negeri dan memiliki kegemaran yang sama terhadap papan permainan dengan strategi. Aku tidak merasa dia mudah berteman, namun dia sangat setia kepada teman-teman yang dimilikinya, ungkap Farouk. Ketika video game yang disebut Civilization diluncurkan, kedua sahabat karib tersebut menghabiskan waktu berjam-jam untuk membangun kekaisaran mereka secara berlebihan hingga mengkhawatirkan kekasih Farouk yang telah terlupakan di kamar yang lain. Elon bisa kehilangan dirinya sendiri selama berjam-jam, kata Farouk. Mahasiswa tersebut juga menikmati gaya hidup mereka yang penyendiri. Kami adalah jenis-jenis orang yang bisa bertahan dengan sendirian saja di sebuah pesta dan kami tidak merasa canggung sama sekali, kata Farouk. Kami dapat memikirkan diri kami sendiri dan tidak merasa aneh secara sosial sama sekali. Mas menjadi lebih ambisius ketika di bangku kuliah apabila dibandingkan dengan dirinya pada masa SMA. Dia belajar bisnis, berkompetisi di kontes public speaking, dan mulai menunjukkan karakternya yang kuat dan kompetitif yang menjadi bagian dari perilakunya hari ini. Setelah satu ujian ekonomi, Mas, Farouk, dan beberapa mahasiswa yang lain di kelas tersebut kembali ke asrama dan mulai membandingkan catatan mereka untuk mengetahui seberapa berhasilkah mereka di ujian tersebut. Hal tersebut segera membuat segalanya lebih jelas, bahwa Mas lebih kuat dalam penguasaan materi apabila dibandingkan dengan yang lain. Kelompok tersebut merupakan kelompok orang-orang dengan capaian yang tinggi, dan Elon berada jauh di luar kurva lonceng tersebut, jelas Farouk. Intensitas Mus tetap berlanjut di hubungan persahabatan mereka yang lama. Ketika Elon sedang berfokus pada sesuatu, dia bisa mengembangkan ketertarikan di level yang berbeda dengan orang-orang lain. Hal inilah yang membedakan Elon dengan siapapun. Pada 1992, setelah menghabiskan 2 tahun di Queens, Mas ditransfer ke University of Pennsylvania dengan sebuah beasiswa. Mas melihat sekolah Ivy League tersebut sebagai kemungkinan untuk membuka pintu-pintu tambahan dan berusaha untuk mengejar gelar ganda. Yang pertama adalah gelar di bidang ekonomi dari Wharton School dan kemudian gelar sarjana di bidang fisika. Sementara Justin tetap tinggal di Queens dan mengejar mimpinya untuk menjadi seorang penulis, sambil tetap menjaga hubungan jarak jauhnya dengan Mas. Selama beberapa kali, Justin mengunjungi Mas, dan keduanya akan memiliki beberapa waktu di New York untuk menikmati akhir pekan yang romantis. Mas menjadi lebih berkembang di Penn dan mulai merasa nyaman ketika menghabiskan waktu bersama teman-temannya sesama mahasiswa fisika. Di Penn, dia bertemu dengan orang-orang yang juga memiliki pemikiran yang sama dengannya, kata Maye. Ada beberapa kutu buku di sana, maka dia bergabung dengan mereka. Aku ingat pernah pergi makan siang bersama mereka, dan mereka membicarakan hal-hal yang berbau fisika. Mereka berkata, A tambah B sama dengan Pi kuadrat, atau apapun itu. Kemudian mereka akan tertawa terbahak-bahak. Sangat menyenangkan bisa melihat dia sangat bahagia. Sekali lagi, bagaimanapun, Mas tidak berteman dengan mereka yang berada di lembaga kemahasiswaan. Sangat sulit menemukan mantan mahasiswa yang ingat bahwa Mas pernah bergabung di lembaga itu sama sekali. Namun dia pernah berteman dekat dengan seseorang yang bernama Ade Oresi, yang kemudian akan menjadi salah satu pengusaha di Silicon Valley dengan upayanya sendiri dan masih berhubungan dekat dengan Elon hingga saat ini. Resi adalah seorang pria semampai dengan tinggi lebih dari 180 cm dan memiliki hawa yang eksentrik. Dia adalah kertas yang lebih artistik dan berwarna bagi studio, namun Mas lebih bisa menyelesaikan dengan tepat. Kedua pemuda tersebut merupakan mahasiswa transfer dan akhirnya ditempatkan di asrama mahasiswa yang gaul.
Kehidupan sosial yang kurang bersemangat tidak sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh Resi, dan dia berbicara kepada Mas untuk mengajaknya menyewa sebuah rumah yang luas di luar kampus. Mereka memperoleh sebuah rumah dengan 10 kamar tidur dengan harga yang cukup murah, sebab rumah tersebut merupakan rumah asrama yang tidak disewakan lagi. Selama seminggu penuh, Mas dan Resi menghabiskan waktunya untuk belajar. Namun ketika akhir pekan tiba, Resi terutama akan mengubah rumah tersebut menjadi sebuah klub malam. Dia menutup jendela-jendela dengan kantong sampah untuk membuat bagian dalamnya gelap gulita dan menghias dinding-dindingnya dengan cat yang terang dan benda apapun yang bisa dia temukan. Tempat itu menjadi kedai minuman yang gelap dan tidak berizin, kata Resi. Kami biasa kedatangan sekitar 500 orang. Kami akan meminta bayaran kepada mereka sebanyak $5 Amerika Serikat, dan mereka bisa meminum banyak hal, mulai dari bir dan minuman dingin dan lainnya. Ketika Jumat malam tiba, tanah di sekitar rumah tersebut akan bergetar karena kerasnya suara bass yang dikeluarkan pengeras suara milik Resi. Maye berkunjung di salah satu pesta mereka dan menemukan bahwa Resi telah memaku sebuah benda di dinding dan melapisinya dengan cat yang berpendar dalam gelap. Dia akhirnya bertindak sebagai pemeriksa jaket atau peminta bayaran dan menyambar sebuah gunting untuk berjaga-jaga karena uang telah memenuhi kotak sepatu. Rumah kedua memiliki 14 kamar. Mas, Resi, dan satu orang lagi tinggal di sana. Mereka membuat meja dengan memasang lapisan kayu di atas tong bekas dan ide-ide kreatif lainnya untuk membuat perabotan mereka sendiri. Mas pulang ke rumah suatu hari dan menemukan bahwa Resi telah memaku mejanya ke dinding dan mengecatnya dengan warna yang berpendar. Mas membalasnya dengan menarik mejanya ke bawah, mengecatnya dengan warna hitam, dan belajar. Reaksiku seperti, "Hei, itu adalah instalasi seni di rumah pesta kita," kata Resi. Ketika Mas diingatkan terhadap kejadian tersebut, dia akan menjawab dengan mengungkapkan fakta, itu hanyalah sebuah meja. Mas terkadang akan meminum vodka dan soda diet, namun dia bukanlah peminum ulung dan dia tidak terlalu peduli dengan rasa alkohol. Seseorang harus tetap tersadar selama pesta-pesta tersebut, jelas Mus. Aku bisa membayar sendiri biaya kuliahku dan bisa menghasilkan biaya sewa rumah sebulan hanya dalam semalam. Adeo yang bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang keren di sekitar rumah, dan aku yang akan menjalankan pestanya, Resi pun menambahkan. Elon adalah seseorang yang sangat lurus yang pernah kau temui. Dia tidak pernah minum. Dia tidak pernah melakukan apapun. Nol. Benar-benar tidak ada sama sekali. Satu-satunya waktu di mana Resi harus ikut campur dan mengatur kelakuan Mas adalah ketika dia sedang berpesta dengan video gamenya yang dapat berlangsung selama berhari-hari. Ketertarikan Mas terhadap tenaga surya di waktu yang sangat lama dan pencariannya terhadap cara lain untuk memanfaatkan energi semakin berkembang di PEN. Pada Desember tahun 1994, dia harus membuat rencana bisnis untuk salah satu kelasnya dan dia akhirnya menulis makalah yang berjudul The Importance of Being Solar. Dokumen tersebut dimulai dengan sedikit rasa humor yang miring dari Mas. Di bagian atas dari halaman tersebut, dia menulis, "Matahari akan muncul esok hari." Little Orphan Annie pada bahasan mengenai energi yang terbarukan. Makalah tersebut membahas prediksi terhadap peningkatan teknologi tenaga surya berdasarkan pengembang material dan pembangunan panel surya dalam skala besar. Mas mempelajari secara mendalam mengenai bagaimana sel surya bekerja dan beberapa campuran untuk membuatnya semakin efisien. Dia menyimpulkan makalah tersebut dengan sebuah gambar tentang stasiun tenaga surya di masa depan. Hal itu menggambarkan sepasang sinar matahari raksasa dalam satu baris di angkasa, masing-masing dengan lebar 4 km, mengirimkan sinarnya ke bumi melalui sinar dengan gelombang mikro ke arah sebuah antena penerima dengan diameter sebesar 7 km.
Mas memperoleh nilai 98 atas apa yang dianggap oleh profesornya sebagai makalah yang sangat menarik dan ditulis dengan baik. Paper kedua membahas hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen riset dan buku dan secara elektronik melakukan pemindaian terhadap mereka, melakukan pengenalan karakter secara optik, dan memasukkan seluruh informasi tersebut ke dalam sebuah basis data. Hal ini kurang lebih seperti gabungan antara Google Books dan Google Scholar yang berkembang hari ini. Dan paper ketiga berkaitan dengan topik favorit Mas yang lain, kapasitor ultra. Dalam dokumen sebanyak 44 halaman, dengan sederhana Mas menuliskan kegembiraannya terhadap ide tentang suatu bentuk penyimpanan energi yang akan sesuai dengan gambarannya mengenai masa depan dengan mobil, pesawat, dan roket. Dengan mengetengahkan penelitian terakhir dari sebuah laboratorium di Silicon Valley, dia menuliskan, hasil terakhir merepresentasikan suatu cara terbaru untuk menyimpan energi listrik dalam jumlah yang signifikan sejak pengembangan baterai dan sel bahan bakar. Lebih jauh lagi, karena kapasitor ultra tetap mempertahankan sifat dasar dari kapasitor, maka hal ini dapat menghantarkan energi yang terkandung di dalamnya melebihi 100 kali lebih cepat dari sebuah baterai dengan berat yang sama, dan dapat diisi ulang dengan kecepatan yang sama. Mas memperoleh nilai 97 atas usahanya dan mendapatkan pujian untuk analisis yang cermat dengan keuangan yang baik sekali. Keterangan dari profesor tersebut sangat tepat dan akurat. Tulisan Mas yang jelas dan ringkas merupakan hasil karya seorang ahli logika, berpindah dari satu poin ke poin selanjutnya dengan penuh ketelitian. Namun, yang sebenarnya terlihat menonjol adalah kemampuan Mas untuk menguasai konsep fisika yang sangat sulit di tengah-tengah rencana bisnisnya yang sesungguhnya. Bahkan kemudian, dia menunjukkan kepandaian yang luar biasa untuk mengambil jalan tengah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperoleh keuntungan bisnis. Ketika Mas mulai berpikir lebih serius mengenai apa yang ingin dia lakukan setelah kuliah, dia secara singkat mempertimbangkan untuk berkecimpung di bisnis video game. Dia telah terobsesi dengan video game sejak masa kanak-kanaknya dan telah menjalani magang di bidang tersebut. Namun kemudian dia melihatnya sebagai sesuatu yang tidak cukup besar untuk dikejar. Aku sangat menyukai permainan di komputer, namun jika aku kemudian membuat permainan komputer yang sangat hebat, seberapa besar efeknya terhadap dunia? Katanya, hal itu tidak akan memberikan efek yang besar. Walaupun aku memiliki cinta yang mendalam terhadap video game, aku tidak dapat melakukannya sebagai karirku. Dalam suatu wawancara, Mas seringkali meyakinkan agar orang-orang mengetahui bahwa dia memiliki ide yang benar-benar besar di pikirannya pada masa hidupnya saat ini. Seperti yang dia katakan, dia akan bermimpi di siang bolong di Queens dan Penn dan biasanya akan berakhir dengan kesimpulan yang sama. Dia melihat internet, energi yang terbarukan, dan antariksa sebagai tiga bidang yang akan mengalami perubahan yang signifikan pada beberapa tahun yang akan datang sebagai pasar di mana dia bisa membuat sebuah dampak yang besar. Dia bersumpah untuk mengejar dan melakukan proyek-proyek di ketiga bidang tersebut. Aku menceritakan semua kepada mantan kekasih dan mantan istriku mengenai ide-ide ini, katanya. Mungkin hal ini terdengar seperti pembicaraan yang sangat gila. Mas mendesak bahwa penjelasannya mengenai alasan awal dari hasratnya terhadap mobil listrik, energi surya, dan roket sebagai suatu hal yang tidak aman. Mas sepertinya ingin membentuk cerita hidupnya dengan cara yang dipaksakan. Namun bagi Mas, perbedaan antara terjatuh pada sesuatu dan memiliki tujuan adalah hal yang penting. Mas telah lama menginginkan agar dunia mengetahui bahwa dia berbeda dari para pengusaha di Silicon Valley yang mengimitasi apa yang dilakukan oleh para pendahulu mereka yang sukses. Dia tidak hanya mengendus tren, dan dia tidak tertarik terhadap ide untuk menjadi kaya. Dia telah berada dalam upaya pencapaian rencana yang sangat besar selama ini. Aku benar-benar memikirkan hal ini selama di bangku kuliah, ungkapnya.
Ini bukanlah seperti cerita-cerita penemuan yang muncul setelah fakta. Aku tidak ingin terlihat seperti seorang pahlawan kesiangan atau bahwa aku sedang mengejar keisengan semata atau hanya menjadi seorang oportunis. Aku bukanlah seorang investor. Aku ingin membuat teknologi menjadi nyata yang aku pikir akan menjadi sangat penting di masa depan dan bermanfaat untuk suatu hal tertentu.